Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan tetap memberikan kita kesempatan yang luar biasa di pagi hari ini untuk kita berkumpul bersama-sama, tentu melakukan apa yang disenangi oleh Tuhan. Ya. Hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar mengenai ketekunan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah kenal dengan apa yang disebut dengan rajin tentunya ya. Kita mengajar anak-anak kita untuk rajin. Rajin itu artinya ya setia melakukan sesuatu ya, terutama untuk hal-hal yang terlihat gitu. Rajin bantuin ibu, rajin belajar dan lain sebagainya. Tetapi dalam firman Tuhan ada istilah lain yang memberikan penekanan yang lebih dalam lagi dibanding kata rajin, yaitu kata tekun. Ya, nah apa itu tekun? Gitu ya. Tekun itu diartikan rajin, kemudian melakukannya dengan dirasakan, dengan segenap hati, kalau firman Tuhan ya. Kemudian tidak berorientasi pada hasil fisik, tetapi cenderung bahwa itu dilakukan dengan segenap hati tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata tekun ini banyak digunakan dalam tulisan firman Tuhan, ya, untuk memberikan penekanan terhadap aktivitas yang dikerjakan oleh kita maupun tokoh-tokoh iman. Nah, sehingga di sini bahwa ketekunan itu merupakan satu luaran sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang ingin Tuhan kerjakan bagi kita semuanya. Mengapa kita tidak diberkati dengan luar biasa? Mengapa dalam pekerjaan kita seringkali jauh dari harapan kita? Mengapa banyak hal tidak terwujud dengan sepenuhnya janji-janji Tuhan, gitu ya? Karena ternyata kita tidak tekun melakukannya. Nah, mengapa ketekunan itu penting bagi orang percaya? Karena dengan ketekunan, ya, kita merupakan satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan janji Tuhan. Fakta yang kita alami, tentu Bapak Ibu Saudara, perjalanan iman kita itu tidak ditopang oleh hal-hal lahiriah yang bagus terus, ya, di lingkungan yang kondusif, pada ekonomi yang mapan. Semuanya itu tentu merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan, harus kita upayakan. Nah, tetapi Allah mau bahwa semuanya itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Nah, hanya dengan ketekunanlah ya, apa yang kita harapkan, janji Tuhan itu benar-benar terjadi pada setiap kehidupan orang percaya. Nah, di sini dikatakan di Yohanes 1, oh, bukan Yohanes, Yakobus 1 ya, salah Bapak Ibu Saudara. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 bahkan berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi seringkali Tuhan izinkan proses iman kita itu melewati sesuatu yang kita harus berjuang di dalamnya. Ada sesuatu yang kita dapati tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Tetapi ada tujuannya yang harus terlihat, ya. Ada target Tuhan yang mesti terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari ya kita mengerti benar bahwa ternyata kita menjadi orang percaya, ada satu karakter yang mesti berubah, yaitu dalam hal ketekunan, dalam hal apapun. Nah,
Dan ketekunan yang seperti apa, katanya, dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi, ketekunan itu menjadi sempurna dalam hidup kita. Sekalipun kita melewati satu situasi yang tidak menyenangkan, kata orang kondisinya gelap gitu, ya, banyak masalah. Kita sudah setia mengikut Tuhan, kita berusaha untuk melakukan firman-Nya, tetapi ternyata kondisinya sampai sekarang masih seperti itu saja. Ya, di balik itu semua, Tuhan sedang mengajarkan ketekunan. Dan level ketekunannya adalah memperoleh buah yang matang, sehingga kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Artinya, ketekunannya itu benar-benar sempurna. Nah, kita melihat satu pribadi di mana ketekunan itu sempurna, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah punya teladan. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi dikatakan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ya, Bapak Ibu Saudara, ternyata ketekunan itu agar benar-benar nyata dalam hidup kita, ketekunan itu ada di dalam hidup kita harus menjalaninya dalam segala kondisi dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Ya. Barangkali kita dihadapkan pada berbagai kondisi, suatu yang tidak kita harapkan, tetapi kita belajar untuk mendapati ketekunan ini terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Di sini Tuhan Yesus memberikan contoh mengenai rekam jejak kehidupan orang percaya, bahwa iman yang terus disempurnakan, yang terus menghasilkan karakter ketekunan itu ada di dalam setiap hidup orang percaya, dan pada akhirnya kita pasti memperoleh janji-janji Allah. Perjuangan yang kita lakukan, usaha yang terus kita kerjakan untuk menghasilkan buah ketekunan itu, pada akhirnya memperoleh penghargaan yang dari Tuhan, yaitu sukacita yang berkelimpahan. Terpujilah nama Tuhan, biarkan setiap pribadi kita buka di hadapan Tuhan, sehingga nyatalah karakter yang ada di dalam Kristus itu tinggal di dalam setiap hidup kita semua. Tetap semangat mengikut Tuhan, melayaninya, untuk menyatakan kemuliaan bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.